Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 5 hari ini? Ya, semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu lagi di pekan ini. Kami berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun belajar secara daring atau online. Ya, untuk pekan ini kita akan membahas, yaitu temanya adalah tentang manusia dan subtemanya tentang organ tubuh dalam. Nah, untuk pekan ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi organ tubuh. Ya, organ dalam adalah organ yang terletak di bagian dalam tubuh seperti jantung, hati, ginjal, usus, dan limpa. Ya, pertama kita akan bahas tentang fungsi jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah dalam tubuh dan untuk memberikan darah beroksigen ke seluruh organ tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian fungsi hati. Ya, fungsi hati adalah sebagai kelenjar pencernaan mengeluarkan getah empedu yang mengandung garam-garam empedu ke dalam usus 12 jari dalam mencerna lemak. Ya, ginjal. Fungsi ginjal adalah menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urea. Urea adalah limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. Kemudian usus. Usus dibagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Ya, usus halus berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Selanjutnya, usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan yang sebagai lanjutan dari usus halus. Fungsi utama dari usus besar yakni untuk sebagai penyerapan makanan yang tidak mampu diserap di usus halus. Juga menyerap air dan garam sehingga bisa mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Kemudian limpa. Limpa berfungsi untuk menyaring darah, trombosit bersama dengan sel darah putih yang disimpan dalam limpa. Ya, untuk pelajaran matematika untuk pekan ini kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Bilangan pecahan itu ada dua, yaitu yang pertama adalah bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan yang hanya memiliki pembilang dan penyebut. Ya, seperti ini ya. A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Ya, berarti A per B sama dengan A dibagi B. Ya, kemudian yang nomor dua adalah bilangan pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang, penyebut, dan bilangan bulat. Ya, seperti ini ya. A menunjukkan bilangan bulat, B menunjukkan pembilang, C menunjukkan penyebut. Nah, kita akan masuk ke cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Ya, sebelum kita membahas caranya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya ada syaratnya, yaitu pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Ya, yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Cara yang pertama, contoh yang pertama, 11/3. Ya, cara yang pertama yaitu dengan cara mengurangi, yaitu 11 dikurang 3, hasilnya 8, kemudian 8 dikurang 3, hasilnya 5, kemudian 5 dikurang 3, hasilnya 2. Apakah 2 bisa bisa lagi dikurangi? Ya, tidak bisa. Ya, maka hasilnya adalah angka 2 ditaruh di tempat pembilang. Dan untuk penyebut, angkanya masih sama ya, penyebutnya ya. Ya, berapa angka penyebutnya? 11/3. Angka penyebutnya angka berapa? Angka 3 ya, berarti penyebutnya angka 3. Ya, untuk mencari bilangan bulat, kita akan menghitung angka 3 yang dikurangin ini ya. Ya, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ada berapa angka 3-nya? Ada 3. Ya, berarti bilangan bulatnya 3. Ya, 11/3 diubah menjadi pecahan campuran adalah 3/2/3.
Ya, selanjutnya cara yang pertama, contoh yang kedua. Ya, 14/4. Ya, bagaimana cara yang pertama tadi? Dengan cara apa? Ya, dikurangi. Berarti 14 dikurang 4. Ya, 14 dikurang 4 hasilnya 10. 10 dikurang 4 hasilnya 6. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Apakah bisa dikurangi lagi? Tidak bisa. Ya, berarti angka 2-nya kita naikkan di tempat pembilang. Kemudian untuk penyebutnya, ya, untuk penyebutnya masih sama ya, tidak bisa diubah ya. Ya, berapa angka penyebutnya? 14/4. Angka penyebutnya berapa? 4. Ya, berarti eh, penyebutnya angka berapa? Angka 4. Ya, untuk mencari bilangan bulat dengan cara gimana? Ya, dengan cara menghitung angka 4 yang dikurangin itu. Ya, mari kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. Ya, ada berapa angka 4-nya? Ya, ada 3. Berarti bilangan bulatnya 3. Maka 14/4 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 3/2/4. Ya, kita akan masuk ke cara yang kedua. Ya, contoh yang pertama 14/9. Ya, untuk cara yang kedua kita akan menggunakan pembagian bersusun ya. Ya, angka yang di dalam angka 14 dan angka yang di luar angka 9. Kemudian perkalian 9 yang mendekati angka 14, perkalian berapa? Ya, perkalian 1. Berarti 9 dikali 1 hasilnya 9. Ya, kemudian 14 dikurang 9 hasilnya berapa? 5. Ya, kemudian hasilnya ini 5 ditaruh di tempat pembilang. Dan untuk penyebut, angkanya masih sama ya, seperti penyebut yang di awal ya. Angka berapa? Nah, 14/9, penyebutnya angka berapa? 9. Ya, berarti penyebutnya angka 9. Kemudian untuk bilangan bulat. Bilangan bulatnya berapa? Ya, ini ya, angka 1 ini ya. Ya, berarti bilangan bulatnya adalah angka 1. Berarti 14/9 diubah menjadi pecahan campuran adalah 1, 5/9. Ya, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Cara yang kedua. Ya, misalnya 18/7. Kita akan menggunakan apa yang cara yang kedua? Gimana caranya? Ya, menggunakan pembagian bersusun. Seperti ini ya. Ya. Kemudian angka yang di dalam angka 18 dan angka yang di luar angka 7. Kemudian perkalian 7 yang mendekati angka 18 berapa? Ya, 7 dikali 2. Berapa hasilnya? 14. Ya, kemudian 18 dikurang 14 berapa hasilnya? 4. Ya, maka angka 4 ini dinaikkan ke tempat pembilang dan untuk penyebutnya sama ya, seperti penyebut yang di awal ya, berapa? Ya, angka 7. Dan untuk bilangan bulatnya, ya ini ya, angka 2 ini ditaruh di tempat bilangan bulat. Ya, jadi 18/7 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 24/7. Kita akan masuk ke cara yang ketiga. Ya, contoh yang pertama 17/5. Ya, untuk cara yang ketiga kita membagi ya dengan 17 dibagi 5. Apakah ada perkalian 5 yang hasilnya 17? Tidak ada, berarti yang mendekati berapa? Yang mendekati 17? Ya, 5 dikali 3. Ya, kemudian 5 dikali 3 hasilnya berapa? 15. Kemudian dikurangi 7 dikurangi hasil dari perkalian 5 dikali 3. Berapa? 15. Berarti 17 dikurang 15 hasilnya
2. Nah, hasilnya dinaikkan ke tempat pembilang, yaitu angka 2. Kemudian untuk penyebutnya, ya untuk penyebutnya masih sama ya, masih sama penyebut awal. Ya, berapa penyebut awalnya? Angka 5. Kemudian untuk bilangan bulatnya, ya untuk bilangan bulatnya itu hasil dari 7 dibagi 5 ya. Ini ya, ini angka 3. Ya, berarti bilangan bulatnya angka 3. Ya, kita akan masuk ke cara yang ketiga, contoh yang kedua. Ya, 18/5. Ya, gimana cara yang ketiga tadi? Ya, dibagi berarti 18 dibagi 5. Berapa hasilnya? Ya, adakah perkalian 5 yang hasilnya 18? Tidak ada. Berarti perkalian 5 yang mendekati angka 18 berapa? Ya, angka 3. Ya, kemudian 5 dikali 3 berapa hasilnya? 15. Ya, kemudian 18 dikurangi hasil dari perkalian 5 dikali 3 berapa? 15. Berarti 18 dikurangi 15. Berapa hasilnya? 3. Ya, berarti hasilnya 3 ini ditaruh di tempat pembilang. Dan untuk penyebutnya masih awal seperti penyebut yang di awal ya. Ya, berapa? Angka 5. Kemudian pembilangnya yaitu hasil dari pembagian 18 dibagi 5 berapa? Angka 3. Ya, berarti hasil dari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran 18/5 hasilnya adalah 3/5. Ya, selanjutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, kita akan masuk ke contoh yang pertama, yaitu 1/2/3. Gimana cara mengubah menjadi pecahan biasa? Nah, ya, dengan cara seperti ini ya. Untuk penyebutnya masih tetap ya, angka 3. Mari kita tulis angka 3. Kemudian untuk pembilangnya, yaitu dengan cara penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Ya, berapa penyebutnya? Angka 3. Kemudian dikali bilangan bulatnya berapa? 1. 3 dikali 1. Kemudian ditambah pembilang. Ya, berapa pembilangnya? Angka 2. Ya, berarti pembilangnya 3 dikali 1 ditambah 2. Ya, berapa hasilnya? 3 dikali 1. Hasilnya 3 ditambah 2. Hasilnya 5. Maka hasil dari mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah 5/3. Ya. Ya, masuk ke contoh yang kedua. 2/3/5. Ya, seperti caranya yang tadi ya. Untuk penyebutnya kita akan masih menggunakan penyebut yang awal ya. Berapa penyebut yang awal? 5. Untuk mencari pembilangnya yaitu dengan cara penyebut dikali bilangan bulat dikali pembilang. Ya, berarti 5 dikali 2 ditambah 3. Ya, berapa? 5 dikali 2 berapa? 10 ditambah 3 13. Ya, berarti mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa 2/3/5 hasilnya adalah 13/5. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai membahas materi pelajaran matematikanya. Ya, semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi pelajaran matematikanya ya. Ya, semoga kalian dapat dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.